Faridan, hak terkait kedatangan komisioner KPU Kota Balikpapan ke Jakarta terkait apa nih? Ya, kedatangan KPU Kota Balikpapan yang dihadiri ya, oleh seluruh komisioner KPU Kota Balikpapan ke KPU Republik Indonesia dalam rangka menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020. Penyerahan laporan akhir ini merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pilkada. Dengan menyerahkan laporan akhir ini secara otomatis satu persatu tahapan penyelenggaraan pilkada bisa diselesaikan. Yang hadir seluruh komisioner KPU Kota Balikpapan. Kemarin dari DPT berapa persen Ya, warga yang ikut serta memilih? DPT Kota Balikpapan itu ada 443.243 pemilih, ya. Sementara pengguna hak pilih itu sekitar 60%, 266.536 pemilih, ya. Nah, sementara perolehan suara kolom kosong tidak bergambar itu 96.642 dan suara paslon itu 160.929 suara atau sekitar 60%. Nah, jadi kemudian setelah penetapan hasil yang dilaksanakan setelah rapat pleno hasil rekapitulasi yang dilaksanakan KPU tanggal 16 Desember 2020 di Hotel Horizon Kota Balikpapan, KIP Komite Independen Pemantau Pemilu, ya, yang merupakan salah satu dari dua pemantau yang ada di Balikpapan, kemudian mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, karena terjadi proses sidang di MK, makanya penyerahan laporan akhir pelaksanaan pilkada ke KPU RI itu dibagi dua. Yang memiliki sengketa di MK itu lebih dahulu menyerahkan laporan. Nah, Balikpapan adalah salah satu penyelenggara pemilu yang terdapat gugatan di MK sehingga laporan akhirnya dilaksanakan di akhir Maret ini. Pak Ridwan, apa sih yang diadukan sehingga menjadi sengketa pemilu oleh KIP pada MK? KIP. Jadi ada beberapa materi gugatan KIP ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, materi gugatannya bahwa penyelenggara pemilu itu tidak adil, ya. Dianggap tidak adil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka menemukan satu pemilih di Kelurahan Manggar itu memilih tidak menggunakan KTP. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, mereka menggugat karena ketika pleno di tingkat PPK mereka tidak diperlakukan dengan adil. Yang keempat, gugatan keempatnya, mereka menganggap KPU kurang melaksanakan sosialisasi sehingga golput, ya,
pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sangat banyak. Nah, ini yang kemudian dijawab oleh KPU Kota Balikpapan melalui pengacaranya yang diwakili oleh Wawan Sanjaya dan rekan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan setelah melalui beberapa kali persidangan. Nah, putusannya adalah putusan dismisal, di mana gugatan KIP itu tidak dapat dilanjutkan menurut Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan demikian maka setelah keluarnya putusan MK tersebut, KPU Kota Balikpapan kemarin segera melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi, sehingga secara resmi pasangan calon Rahmat Mahsud dan Tohari Aziz itu dinyatakan sebagai pemenang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020 dengan perolehan suara yang saya sebutkan tadi, 160.929 untuk pasangan calon, dan kolom kosong tidak bergambar itu 96.642 suara. Oh, ini diserahkan ke Dewan ya Kak? Ini Ya. tinggal Dewan ke provinsi. Ya, karena pasangan calon salah satu wakil dari pasangan calon tersebut meninggal dunia, ya, maka KPU sudah menjelaskan, ya, jadi penggantinya itu kewenangannya ada di DPR. Kalau menurut Undang-Undang 10 2016, nanti partai pengusung yang memasukkan dua nama yang kemudian nanti digodok di DPR. Nah, syarat-syarat pelantikan karena akhir masa jabatan wali kota Balikpapan tahun bulan 6 Mei 2020, maka pelantikan itu insya Allah akan dilaksanakan setelah akhir masa jabatan. Tetapi itu merupakan kewenangan dari gubernur melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi seluruh syarat-syarat pelantikan, berkas-berkas pelantikan tersebut sudah diserahkan KPU Kota Balikpapan ke DPR Kota Balikpapan. Kak, kita kembali lagi ke tadi. Bilangnya jumlah pemilih Ya. kurang banyak. Iya. Tapi kan yang jadi acuan pilkada tahun kemarin. Pilkada tahun kemarin berapa persen Iya. ininya? Ya, ini yang kemudian Pemilih. kita jawab, ya. Di hasil pilkada 2015 itu sekitar 59% pengguna hak pilihnya, ya, pengguna hak pilihnya. Nah, sesungguhnya di pilkada tahun 2020, kendati pun dilaksanakan di masa pandemi, ya, pengguna hak pilih itu naik 0,1% menjadi 60 sekian persen. Jadi kalau dianggap tidak maksimal sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Balikpapan, maka data-data ini menjawab bahwa argumentasi tersebut tidak benar. Gitu. Pak Ridwan, wakil wali kota Balikpapan yang terpilih kan meninggal. Nanti apa tuh syarat-syaratnya untuk bisa menggantikan almarhum Pak Tohari Aziz? Jadi partai-partai pengusung ini yang kemudian mengajukan dua nama kalau menurut Undang-Undang 10. Nah, dua nama ini kemudian yang digodok dan dipilih oleh DPR Kota Balikpapan sebagai. Nah, tetapi proses ini bisa dilaksanakan setelah penetapan. Oh, setelah penetapan? Ya. Atau setelah pelantikan? Setelah pelantikan nantinya. Harapannya KPU Balikpapan telah menyelesaikan pilkada KPU Kota di Balikpapan Kota Balikpapan ini. mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan yang telah menggunakan hak pilihnya, dan juga kepada masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya. Ya, kita bersyukur karena pelaksanaan pemilihan
tahun 2020 itu dapat berjalan lancar, sukses, aman, dan hasilnya juga lebih baik dari sisi partisipasi masyarakat, itu lebih tinggi daripada pemilihan tahun 2015. Pada semua pihak yang berkepentingan, KPU Kota Balikpapan mengucapkan banyak-banyak terima kasih.